Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat desa dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dengan channel podcast Desa Bantarsari. Dan pagi ini alhamdulillah kami kedatangan tamu istimewa yang mana beliau adalah guru kita semuanya. Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Waduh, sehat. Gembira luar biasa. Keluarga sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kiai, kita merasa senang sekali nih bisa jumpa di podcast Desa Bantarsari. Pak Kiai bisa perkenalan terlebih dahulu, nama kemudian jabatan. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya perkenalkan, nama saya Muhammad Yani. Kebetulan saya sekarang diberikan amanah untuk menjabat sebagai Ketua MUI Kecamatan Ranca Bungur. Ranca Bungur untuk masa hikmat 2001-2005. 2005 ya? 2025. 2025. 2025. Iya. Iya. Baru berapa bulan nih kira-kira atau udah? Udah 1 tahun ya. Udah 1 tahun ya? 1 tahun. Kayaknya baru kemarin ya. Alhamdulillah. Iya, Udah cepet 1 ya. tahun. Iya, kita ucapkan selamat pada Pak Kiai menjabat sebagai Ketua Umum MUI Kecamatan Ranca Bungur. Pak Kiai bisa dijelaskan nggak fungsi dan peran MUI untuk pembinaan umat begitu ya? Terima kasih ya. Pertama memang MUI ini sebagai wadah sarana dan wahana untuk pembinaan umat. Terutama ya umat dalam konteks secara keseluruhan. Jadi MUI tidak membeda-bedakan. Jadi atas semua ya, kecuali yang mungkin yang sudah dikatakan kata MUI yang aliran sesat ya. Iya, iya. Tapi kalau semua Itu udah ini ada kan fatwanya itu, udah Pak. ada fatwanya. Tapi kalau yang dikatakan ini semua harus diayomi. Iya, Jadi betul. peran MUI adalah untuk mengayomi semua elemen dari setiap itu unsur termasuk alhamdulillah. Jadi kita sudah mengadakan kerjasama dengan ya termasuk ormas-ormas itu. Di antaranya GMBI ya kan, Pemuda Pancasila itu juga kita rangkul. Itu bagian daripada dakwah kita ke semua lapisan. Masya Allah. Kemudian juga MUI juga dalam pembinaan ya. Pembinaan terutama kepada masyarakat. Dan kami ya memang terus terang ya anggota-anggota pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Ranca Bungur memang diberikan tugas. Setiap anggota dan pengurus itu wajib memberikan mengisi di acara-acara pengajian di majelis-majelis talim, di masjid dan pondok pesantren yang khususnya yang ada di Kecamatan Ranca Bungur. Masya Allah, ini tugasnya luar biasa sekali nih. Dahsyat sekali ya, kita memang amat sangat butuh kehadiran MUI dalam menjaga akidah umat, dalam menjaga kemaslahatan umat begitu ya. Dan juga kebersamaan umat. Karena MUI kalau nggak salah semua ormas ada di dalamnya, terutama ormas Islam begitu ya. Ormas Islam maupun bukan. Iya, luar biasa sekali. Baik Pak Kiai, bisa dijelaskan nggak selama di Ranca Bungur ini program apa saja yang pernah dilakukan dan akan dilakukan begitu? Yang pertama untuk program MUI di Kecamatan Ranca Bungur itu pengajian bulanan. Dan itu di mana? Di Masjid Besar. Masjid Masjid Besar Besar, ya. Ranca Bungur. Itu di kecamatan itu. Itu alhamdulillah berjalan setiap bulannya itu. Hanya kemarin untuk bulan Oktober kami cancel karena ada pembinaan khusus yaitu pembinaan pengurus Majelis Ulama Kecamatan dan ya Majelis Ulama Desa. Jadi semua dibina yang timnya dari tim kabupaten itu memberikan, yaitu kurang lebih pada saat itu yaitu bulan Oktober. Masya Allah. Jadi sudah ada di pembinaan dan rencana mungkin untuk bulan ke depan itu juga ada pengajian syahriahan. Oh iya. Kemudian juga kami sering yaitu mengikuti juga acara kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Strategis. Oh LDS ya. Salah satunya itu program subuh berjamaah. Subuh berjamaah, Itu luar biasa. Kami ikut juga. Iya. Ini teman-teman sahabat desa,
Pak Kiai ini kalau ada kegiatan lembaga dakwah strategis terutama subuh berjamaah, beliau selalu hadir dan kemudian menyampaikan sambutan dan memberikan motivasi kepada kami. Ini cukup, saya kira cukup baik ya dalam kemudian melakukan sinergi kolaborasi dengan lembaga-lembaga keagamaan gitu ya. Keagamaan yang ada di Kecamatan Iya, yang Rancabungur. Bungur. Dan ini memberikan dampak yang bagus bagi ya. Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah begitu ya. Kemudian ke depan ada program apa lagi nih yang akan digulirkan nih? Insya Allah mungkin untuk 2022 itu sudah diagendakan dan memang sudah direncanakan selain daripada pengajian bulanan, kami juga akan mengadakan pengajian di tingkat desa. Itu jadi tingkat desa setiap bulan bergilir. Bergilir, Insya Allah. muter berarti Jadi muter ke tiap desa. Muter tiap desa. Itu akan kerjasama dengan para kepala desa, Kecamatan Rancabungur. Itu sudah diagendakan di tahun 2022 ini. Dua-dua ini, Masya Allah. Dan perlu diketahui juga karena memang MUI ini juga harus sinergis dengan semua lapisan. Iya, betul. Setuju Pak Kiai. Alhamdulillah. Terutama yang paling penting adalah membangun komunikasi ya Komunikasi. dengan semua stakeholder Iya. agar kemudian terjadi persamaan persepsi gitu ya dalam membangun Indonesia yang besar ini kan Luar begitu. biasa, iya. Itu tujuannya itu kan dan MUI untuk mempersatukan itu. Iya, betul. Setuju sekali ya. Jadi bukan hanya sektoral tapi lintas sektoral Lintas juga. sektoral, setuju. Iya. Tapi juga ke depan yang kita harapkan juga adalah adanya kaderisasi ulama Pak Kiai ya. Insya Allah. Dan memang itu jadi kader-kader ya PKU itu ya saya Adalah percayakan bagian, ya. daripada itu. Jadi nanti mungkin akan kami tugaskan yang memang sudah dilatih yaitu kader pendidikan ulamanya itu ya akan diterjunkan ke desa-desa itu ke masyarakat itu mengisi di acara majelis taklim pengajian itu akan kerjasama dengan ya pimpinan majelis taklim di sana nanti kita akan kirim gitu itu dari kader-kader PKU itu. Betul. Itu kalau rekrutmen kader PKW itu diselenggarakan oleh kabupaten. Tapi setiap kecamatan itu ada mengutus satu. mengutus. Ya. Jadi mereka kan melalui seleksi juga. Iya. Jadi di kabupaten diseleksi dulu Basul Kutub, itu kemudian proses biasa administrasi. Ya. Nah kalau lulus ya berarti. Tapi biasanya ada rekomendasi dari MUI kecamatan. Kemarin itu kebetulan memang ada yang daftar ya dan untuk tahun ini 2021. Tapi sehubungan itu ada yang membatalkan dan yang satu pas mau ujiannya itu saudaranya meninggal Ustadz Syakur itu. Jadi di Rancabungur untuk tahun ini tidak ada. Aduh sayang banget ya. Sayang sekali itu. Padahal itu satu kesempatan yang baik. Agar regenerasi ulama itu terjadi begitu ya. Bahkan saya sudah membuat dua rekomendasi untuk kader PKU yang akan ikut pelatihan di kabupaten gitu. Kuliahnya ikut kuliah, kemudian biayanya gratis itu alhamdulillah. Dan mungkin gratis. Kalau nggak salah dengar mungkin ada wisuda nanti. Wisuda yang akan dilaksanakan kurang lebih ya kira-kira tanggal 15-16 Desember ini ya. Wisuda PKU. Masya Allah. Jadi kita nanti ke depan tidak kekurangan ulama. Mudah-mudahan. Karena MUI sudah menyiapkan gitu ya. Itu kadernya ya. Insya Allah. Ini program yang dahsyat dan luar biasa. Dan ternyata katanya yang mengisi kuliah mereka ya selama 6 bulan kalau salah ya. 6 bulan. Itu kan para profesor, doktor, para kiai ya. Dosen-dosen yang kemudian punya keahlian di bidang tertentu ya. Masya Allah luar biasa sekali. Pak Kiai. Ya. Ini kan kita menghadapi sebuah zaman yang berbeda dengan zamannya kita dahulu begitu ya. Betul. Kalau sekarang disebut dengan zaman milenial gitu ya. Betul. Artinya bagaimana kemudian setiap dai, ulama, ustadz, para kiai itu menyesuaikan dakwah-dakwahnya itu berdasarkan kesesuaian dengan zaman sekarang. Betul. Sekarang adalah eranya era digital begitu ya. Nah, Pak Kiai, apa yang kemudian menjadi program MUI untuk mensikapi terkait dengan era milenial nih, agar mereka juga kemudian tersampaikan dakwah melalui kita, begitu betul. Gimana Pak Kiai? Sesuai ya mau tidak mau ya. Iya. Ini sekarang memang
ulama, kiai, labuda, tidak boleh Labuda. tidak. Artinya konsepnya labuda, Labuda. tidak boleh tidak. Tidak boleh ya. tidak. Dalam saat ini harus dakwahnya harus mengikuti harus. Karena apa? Itu kan sesuai dengan konsep al-hadis ya. Khatibun nas Ala ukulihim. biqadri Ukulihim, ukulihim. ya. Kata-kata ukulihim itu yang bisa diserap oleh mereka. Apalagi sekarang kita dakwah di zaman milenial ini. Jadi seorang ulama jangan gaptek sekarang itu. Setuju. Iya. Jadi seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz dalam menyampaikan dakwahnya itu harus bisa memahami audiennya. Audiensnya, gitu. betul. Jadi audiennya itu bagaimana dia itu. Kita memang sekarang ini era digital, ya mau tidak mau kita harus mengikuti. Ya itu juga bagian daripada kiprah ya, daripada ulama, ustadz, ya itu harus memahami itu. Memang sekarang seperti ini, yaitu supaya dakwah kita diterima di masyarakat milenial ya, seperti itulah ya. Iya. Ini saya dengan adanya di Bantarsari seperti ini luar biasa ini. Saya sangat ini sekali itu, mengapresiasi luar biasa nih Pak Kades ini. Iya, jadi sahabat desa, inilah sebuah momentum kita untuk menyampaikan nilai-nilai edukasi ya, nilai-nilai dakwah kepada halayak, terutama di para milenial gitu, dengan sebuah sarana, salah satunya adalah podcast begitu ya. Itu. Dan saya tadi bincang-bincang di awal, kalau MUI kemudian menyelenggarakan MOU kerjasama dengan Desa Bantarsari terkait dengan penyampaian dakwah terhadap di teman-teman milenial, saya kira ini sebuah langkah maju begitu ya. Luar biasa, sebuah itu langkah bagus, yang bagus itu ya. Out of the box begitu ya. Luar biasa. Mungkin MUI kecamatan lain belum menyelenggarakan kegiatan yang seperti ini, tapi ketika kemudian MUI Rancabungur mengawali untuk beralih pada dakwah di era digital dengan MOU dengan Desa Bantarsari, sarananya adalah podcast gitu ya. Dan rencananya 1 bulan sekali ya. Insya Allah. Pengurus MUI nanti akan mengisi acara di podcast ini. Itu. Luar biasa sekali tuh, sahabat desa. Bayangkan, pengurus MUI nanti siap untuk memberikan pencerahan kepada Anda semuanya lewat sarana ini. Minimal sebulan sekali. Dan ini kesempatan ya. Nanti akan langsung di posting lewat YouTube dan IG ya, Instagram begitu ya. Ini langkah luar biasa. Mungkin nanti setelah ini kita MOU Pak Kiai ya. Betul. Itu harus. Harus ya. Harus biar nanti kita menginspirasi begitu ya. MUI di kecamatan lain begitu ya. Boleh jadi ini menjadi konektor kebaikan begitu ya. Titik awal dari ini. Jadi MUI Kecamatan Rancabungur menjadi pelopor begitu ya di Kabupaten Bogor. Dalam menyelenggarakan dakwah secara digital. Wah, luar biasa sekali. Ini sebuah langkah yang dahsyat. Jadi kami juga atas nama pemerintahan desa cukup apresiatif begitu ya, dan berterima kasih, sebuah kerjasama yang baik saya kira begitu ya, dan berharap ini bisa kita jalankan secara terus-menerus begitu ya Pak Kiai. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjalin terus. Amin. Ini harus ya. Jadi karena memang ini satu kesempatan yang luar biasa, MUI juga itu punya kewajiban untuk itu, menyampaikan lewat digital ini. Iya, juga mungkin juga memberikan motivasi juga buat para pengurus MUI lain, terutama juga yang ada di Kabupaten Bogor juga ya. Betul. Masya Allah. Pak Kiai, ada pesan nggak buat masyarakat, buat terutama masyarakat Rancabungur terkait dengan nasihat-nasihat yang akan disampaikan? Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Jadi pesan saya kan ya manfaatkanlah era digital ini. Memang nilai positif dan negatifnya pasti ada. Tapi kita ambil nilai positifnya. Dari setiap perkembangan zaman itu ada nilai positif dan nilai negatifnya. Jadi setiap persoalan itu kita lihatnya plus minus. Interestnya. Di mana plusnya, di mana interestnya, di mana juga positif negatif gitu ya. Kalau bahasa saya itu PMI. Kalau PMI itu plus minus interest. Oh ya. Artinya kan ini podcast ini kan plus itu kan. Plus ya. Ya minusnya juga ya namanya kelemahan pasti ada gitu ya. Tapi menarik gitu diadakan saat-saat memang
pada saat dibutuhkan di era digital ini. Ini satu luar biasa. Itu saya katakan dengan PMI. Kalau bahasa saya PMI, Pak itu ya. PMI itu plus minus interest. Jadi di mana plusnya, di mana minusnya, juga di mana menariknya. Ini hal yang luar biasa. Ini jadi manfaatkanlah sarana ini untuk kebaikan kita bersama. Amin ya Allah. Ada pesan buat saya Pak, khusus buat Kepala Desa Bantarsari. Saya salut dan luar biasa untuk Bapak Kepala Desa Bantarsari. Saya tidak bisa, pokoknya ajib dah, luar biasa itu. Udah sebagai ya kepala desa inklusif plus gitu ya. Jadi kepala desanya merangkap memang agama dan satu kekuasaan itu harus bersatu. Ini dikatakan ya artinya Qurona Ujamiah. Ini yang Qurona Ujamiah ini terdapat di Pak Lukmanul Hakim ini gitu. Artinya adanya jadi gitu malu ya. gitu nih. Luar Sedang biasa. belajar Pak Kiai. Tapi mudah-mudahan Allah berkah. Amin. Terima kasih Pak Kiai nasihatnya. Dan terima kasih juga udah bisa berkunjung ke podcast Desa Bantarsari. Sebuah kehormatan buat kami. Dan ini adalah awal yang baik kita melakukan sebuah kerjasama dakwah dan memberikan pencerahan terhadap umat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam perjalanan ini dan senantiasa komitmen tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan terima kasih atas telah diterimanya. Mudah-mudahan kerjasama ini berlanjut dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih. Pak Kiai, terima kasih. Jangan bosan untuk Insya Allah, hadir ke tempat kami lagi di lain kesempatan, mungkin di tema-tema yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya kepada kita dan melancarkan apa yang kita upayakan, begitu ya. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf mengganggu waktunya, pakai jauh-jauh dari Desa Mekarsari sudah hadir ke Bantarsari. Demikian sahabat desa, itulah perbincangan kami dengan Ketua MUI Kecamatan Rancabungur, Bapak Ki Haji Ahmad Yani, yang telah memberikan pencerahan yang juga program-program MUI terutama terkait dengan kesepakatan dan MOU antara Desa Bantarsari dengan MUI untuk dakwah digital.